Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya yang fakir lagi dhaif ini menyampaikan sebuah penelitian yang saya lakukan di beberapa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para asatizah, para hakim dan struktural peradilan agama di seluruh Indonesia. Yang kami muliakan para orang tua kami di seluruh Indonesia. Seluruh mahasiswa-mahasiswi muslim dan santri-santriah di seluruh Indonesia. Seluruh saudara-saudariku yang muslim di Indonesia. Izinkan saya yang fakir ini menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan sewaktu belajar dan menelaah beberapa kitab kuning tentang permasalahan-permasalahan yang saya temukan di tanah air yang kita cinta ini. Khususnya di tanah kelahiran saya, Kabupaten Paranglawas. Tentang hukum ibadah yang bersangkutan dengan agama kita ini, Islam. Bukan maksud saya menggurui atau bahkan menyalahkan pendapat para asatidzah dan saudara-saudara sekalian. Kepada rekan-rekan husna parim alim ulama kami, guru-guru kami, kalau ada yang salah pada tulisan saya ini, mohon kiranya diluruskan dan agar diberi penjelasan yang sebenarnya. Pada tahun 1991, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden atau Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang lebih dikenal dengan KHI. Yang dibentuk oleh para ulama dan beberapa tokoh di seluruh tanah air, yang berisi tentang masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 dan kemudian dijadikan sebagai sumber hukum yang bersifat material yang kemudian dijadikan salah satu rujukan oleh para hakim di peradilan agama sampai sekarang. Akan tetapi terdapat beberapa pasal yang menurut hemat saya dan setelah meneliti di berbagai kitab-kitab fikih klasik dalam mazhab Syafi'i, dan antaranya Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Kifayatul Akhyar, dan juga menonton YouTube dari para ulama besar dan terkenal, di antaranya Profesor Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif SMA PhD yang lebih dikenal dengan Buya Yahya, dan juga seorang kiai muda dari kalangan Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Ahmad Bahauddin Salim, lebih dikenal dengan Musbah. Juga telah disampaikan oleh seorang ustadz karismatik muda yang berprofesi sebagai dai, guru agama, dan juga dosen di Institut Agama Islam Paranglawas, tempat saya menuntut ilmu jenjang strata 1. Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Faridus LCMH, yang sangat terkenal dan sangat populer dikenal sebagai ulama yang sangat tawadhu dan sangat menghormati ilmunya. Dan juga alim sejak yang saya lihat. Pada saat kesempatannya mengajar di kelas kami hukum keluarga Islam. Dan saya sudah tabayun kepada seorang ulama besar dan menjadi ketua MUI Kabupaten Paranglawas sampai sekarang. Dan beliau juga merupakan rektor Institut Agama Islam Paranglawas, yang mulia Al-Mukarram Ayahanda Haji Ismail LCMTH. Haji Ismail LCMTH yang disaksikan langsung oleh pendiri sekaligus ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Rakyat Sibuhuan pertama, sekarang Institut Agama Islam Paranglawas. Beliau juga merupakan ketua PCNU Kabupaten Paranglawas sekaligus ketua Badan Hisab dan Ruqyat Kabupaten Paranglawas, Al-Mukarram Ayahanda Haji Syafruddin Hasibuan MA. Juga hadir pada kesempatan itu seorang ulama yang sangat tawadhu, alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yang berasal dari kota Parang Sidempuan. Dan juga dihadiri oleh seorang dosen yang sangat saya kagumi, juga merupakan sebuah advokat pengacara yang jujur dan sangat bersemangat dalam mengajarkan ilmu, yang setiap hari Sabtu dan Minggu beliau bersempatkan mengajar di Institut Agama Islam Paranglawas, alumni dari Universitas Sumatera Utara USU, dan mengajar juga di Universitas Syekh Ahmad Ad-Dari UIN Syahada, dan juga merupakan ketua Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Kabupaten Paranglawas. Hadir juga pada kesempatan tersebut para dosen-dosen yang sangat muda, diantaranya Bapak Amsal Nasution MM dan dosen-dosen yang lain. Dari uraian di atas sudah sangat kuat dan sangat bisa menjadi bukti bahwa permasalahan di KHI harus diluruskan. Apa yang menjadi permasalahan dalam tulisan saya ini akan saya uraikan satu contoh saja, yaitu mengenai talak atau cerai hidup yang ditentukan oleh seorang suami kepada istrinya, yaitu talak bain, talak 3. Dalam kitab Fathul Mu'in, Kifayatul Akhyar, Fathul Qarib, kitab-kitab bermazhab Syafi'i, dijelaskan bahwa talak yang dijatuhkan suami
sebanyak 3 kali atau 1 kali dan menggunakan bilangan 3, maka istri tersebut telah diceraikan oleh suami dan haram hukumnya jika mereka kembali bercampur sebagai suami istri karena talak 3 sudah memutuskan hubungan suami dan istri dan mereka dilarang untuk rujuk kembali. Kecuali mantan istri tersebut menikah kembali dengan lelaki yang lain jika masa iddahnya sudah selesai 3 kali suci, yaitu 3 bulan 10 hari. Dan jika suami dan barunya menceraikan si wanita tersebut, kemudian wanita tersebut sudah habis masa iddahnya, barulah ia boleh menikah kembali dengan suami lamanya dengan catatan wanita tersebut sudah didukhul atau berhubungan intim dengan suami barunya tadi. Yang menjadi inti permasalahannya adalah jika kasus ini dibawa ke pengadilan agama, maka hakim di pengadilan agama hanya memperkenankan talak 1 dan mereka boleh rujuk kembali sesuai yang ada di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, saya penasaran siapa ulama yang berpendapat demikian. Saya coba mencari di kitab fikih klasik mazhab Syafi'i, saya tidak menemukannya. Saya kurang puas dengan penelitian saya tersebut. Kemudian saya mencoba mencari YouTube karena pesan guru-guru saya, kita dilarang mengambil kesimpulan atau bahkan menghukumi seseorang tanpa ada tabayyun terlebih dahulu. Dan saya ingin perintah Allah dalam Al-Quran yang segera-gera artinya, maka tanyalah orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Dan karena saya masa sangat awam dan sangat fakir, akhirnya saya mencoba mencari kebenaran di YouTube karena saya masih meneliti di 3 kitab klasik bermazhab Syafi'i. Jadi dalam hati saya, mana tahu ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali atau sekelompok ulama yang keluar daripada pendapat Imam Syafi'i dan berfatwa tentang hal di atas. Akhirnya saya ketik di pencarian YouTube, kemudian muncullah ceramah daripada Buya Yahya dan Gus Baha. Buya Yahya dan Gus Baha memecahkan rasa penasaran saya. Buya Yahya menjawab pertanyaannya salah satu jamaah dari tentang permasalahan di atas. Dalam ceramah tersebut, Buya Yahya memberi penjelasan tentang hal tersebut. Setelah beliau terangkan sedikit demi definisi talak, kemudian beliau melanjutkan ke permasalahan yang ditanyakan oleh jamaah. Beliau mengatakan mazhab sepakat bahwa talak 3 yang suami kepada istrinya, maka talaknya jatuh 3. Baik secara langsung mengatakan talak 3 maupun secara berurutan 1, 2, 3. Kemudian Gus Baha juga menjawab seperti yang demikian. Jadi esoknya saya dan istri berangkat ke kampus. Setelah Pak Erwin keluar dari ruangan saya dan 2 teman kelas saya keluar dari ruangan untuk minum sambil makan cemilan. Qadarullah, saya dan kedua teman saya melihat Pak dosen yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu Pak Rektor dan rekan-rekannya. Karena saking penasarannya saya tentang itu, siapa ulama yang berpendapat tentang talak 3 yang ditentukan suami terhadap istrinya di pengadilan jatuh talak 1. Saya akhirnya bertanya kepada ayahanda rektor dan didengar oleh para dosen dan yang saya sebutkan di atas. Lalu ayahanda tersebut menjawab bahwa yang berpendapat tentang hal di atas adalah Ibnu Taimiyah, seorang guru rujukan oleh kaum Wahabi, dan sedikit ulama yang mengikuti pendapatnya. Jadi ini tidak boleh dibiarkan. Kalau selama ini pengadilan agama menggunakan pendapat Ibnu Taimiyah tersebut, maka mohon maaf, sangat banyak di negara kita yang muslim dan muslimah, mohon maaf sekali lagi, melakukan perbuatan zina. Kalau di kampung saya namanya marah anjing-anjing. Karena Ibnu Taimiyah ini melenceng baik akidah maupun fikihnya. Dan Ibnu Taimiyah dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dianggap sesat menurut jumhur ulama. Demikian tulisan ini saya buat, semoga bernilai pahala di Allah SWT. Hormat saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya,
Rahmat Partondian Hasibuan, mahasiswa hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Panawas. Wassalamualaikum warahmatullahi